Apa itu dulu? Ya. Oke, ya. Gue belum terdaftar. Nah, aku belum. Apa? Tahu namanya? Yang klubnya mana? Siap. Ada Mbak Di katanya. Ya ini. Smoking ya? Langsung. Sekian. Cocok sana. Ambil ininya. Mana ambil? Harus pakai tangan di situ. Ambil ininya. Ya itu ya, sampai Pak jauh. Ya. Ya. Kami mohon kesediaannya Bapak Lukem dan Ibu Yunita. Dan untuk penandatanganan fakta untuk Itu gatel. Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lampung Tengah mengikuti orientasi pendalaman tugas yang berlangsung selama 4 hari dari tanggal 9 sampai 12 September 2024 di Hotel Emersia, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. Orientasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman para anggota Dewan tentang tugas, fungsi, serta batasan kewenangan DPRD, termasuk memperkuat wawasan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala BPSDM Provinsi Lampung, Jurnalis SIP mewakili PJ Gubernur Lampung, Ketua Forum Anti Korupsi, KPK RI, Haja RM Sofian SH.MH, Kabid Perkembangan Potensi Bina Geral BPSDM Provinsi Lampung, Dr. Muhammad Agus Septian. Dalam sambutannya, Jurnalis SIP selaku Kepala BPSDM Provinsi Lampung mengatakan bahwa DPRD adalah wakil untuk rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Maka dari itu, DPRD mampu memahami, mengetahui, dan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, yaitu di bidang anggaran, legislasi, dan kontrol. Ulangi, dalam sambutannya, Jurnalis SIP selaku Kepala BPSDM Provinsi Lampung mengatakan bahwa DPRD adalah wakil untuk rakyat. Diulangi, dalam sambutannya, Jurnalis SIP selaku Kepala BPSDM Provinsi Lampung mengatakan bahwa DPRD adalah wakil untuk rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Maka dari itu, DPRD mampu memahami, mengetahui, dan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, yaitu di bidang anggaran, legislasi, dan kontrol. Sementara itu, Julius Heri Susanto selaku anggota Sementara itu, Julius Heri Susanto selaku anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah mengatakan orientasi pendalaman tugas adalah hal yang wajib bagi para anggota DPRD untuk mengetahui fungsi dan tugasnya. Ia berharap kepada semua anggota DPRD Lampung Tengah semoga mampu menjalankan tugas dan fungsinya
sebagaimana janjinya sebelum ulangi, ia berharap kepada semua anggota DPRD Lampung Tengah semoga mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana janjinya sebelum dilakukannya pemilihan calon legislatif. Penyuluh Anti Korupsi KPK Republik Indonesia, Bapak RM Sofyan, SEMM. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak M. Ilyas Hayami Muda, SHMSI MM, Ibu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Acara pembukaan orientasi anggota DPRD hari Senin 9 September 2024 bertempat di Hotel Emersia Bandar Lampung. Segera kita mulai. Yang terhormat Ketua Sementara DPRD Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak M. Ilyas HMSI MM. Di Kabupaten Lampung Tengah, kepada yang terhormat Bapak yang saya hormati tim fasilitator BPSD dan Provinsi Lampung beserta jajaran para DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Bapak Ibu peserta orientasi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti pembukaan orientasi bagi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2024-2029. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan orientasi dan pendalaman tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Kedua, keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 800.2.2 garis datar 1084 tahun 2024 tentang pedoman penyelenggaraan orientasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota. Yang kedua, tujuan penyelenggaraan orientasi. Adapun tujuan dari kegiatan orientasi ini adalah untuk membekali anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah agar mampu, yang pertama, memahami ruang lingkup, fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Yang kedua, meningkatkan wawasan kebangsaan. Yang ketiga, meningkatkan integritas dan moralitas dalam mengimplementasikan kode etik untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Yang ketiga, waktu dan tempat pelaksanaan.
Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan selama 4 hari, yaitu tanggal 9 sampai dengan 12 September 2024 bertempat di Hotel Emersia Bandar Lampung dengan menyampaikan materi sebanyak 30 jam pelajaran. Keempat, peserta orientasi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah diikuti oleh 50 orang anggota DPRD yang terdiri dari 1 fraksi Golkar sebanyak 13 orang, kedua fraksi Gerindra sebanyak 8 orang, ketiga fraksi PKB sebanyak 8 orang, keempat fraksi PDI sebanyak 5 orang, kelima fraksi PKS sebanyak 5 orang, keenam fraksi Nasdem sebanyak 4 orang, ketujuh fraksi gabungan Demokrat Amanat 7 orang. Narasumber orientasi yang dari Pendidikan Lampung Tengah berasal dari BPSDM Provinsi Lampung sebanyak 6 orang, serta pihak akademisi Unila 1 orang dan dari KPKI 1 orang. Bapak Ibu yang terhormat, demikian laporan yang dapat saya sampaikan dan diharapkan seluruh anggota Dewan dapat mengikuti kegiatan dengan seksama dan sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan fakta integritas. Kami yang bertanggungan di bawah ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah periode tahun 2024-2029 berdasarkan peraturan perundang-undangan berkomitmen akan mengikuti seluruh materi pembelajaran orientasi anggota DPRD Kabupaten Kota periode tahun 2024-2029 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kedisiplinan, kesopanan, serta etika dan moral. kepada Bapak Ferdion Tani dan Bapak Ilyas dipersilahkan kembali ke tempat. DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Yang ketiga, waktu dan tempat pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan selama 4 hari, yaitu tanggal 9 sampai dengan 50 orang anggota DPRD yang terdiri dari 1 fraksi Golkar sebanyak 13 orang, kedua fraksi Gerindra sebanyak 8, 6 fraksi Nasdem sebanyak 4 orang, ketujuh fraksi gabungan Demokrat. Narasumber orientasi yang dari Pendidikan Lampung Tengah serta pihak akademisi Unila 1 orang dan dari KPKI mereka, dan diharapkan seluruh anggota Dewan dapat mengikuti kegiatan dengan seksama dan sampai selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, acara dilanjutkan sambutan Bapak PJ Gubernur Provinsi Lampung. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala BPSDM Provinsi Lampung, sekaligus membuka acara ini secara resmi. SIP dan SI, persilahkan. Sebelum saya menyampaikan keputusan dari Pak Gubernur, mohon izin untuk menyampaikan permohonan maaf beliau yang sedianya memang secara serempak kegiatan pembukaan orientasi akan dibuka oleh beliau, tapi saat ini beliau berada di Bandar Aceh, karena pada kesempatan ini beliau menegaskan bahwa membuka acara orientasi. Salam hormat, salam takdim dititipkan pada saya untuk Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya bacakan sambutan Bapak Gubernur selengkapnya. Sudah begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Tapi pun yang saya hormati Ketua Sementara DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Ibu Febrian Tony SMM, Bapak mohon maaf. Kemudian yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Baginda Dr. Agus Ihsan MSI. Yang saya hormati Ketua Forum Anti Korupsi KPK RI, dan dalam hal ini hadir Bapak Haji RM Sofyan SHMH. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu seluruh anggota DPRD terpilih Kabupaten Lampung Tengah. Yang saya hormati Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial BPSDM Provinsi Lampung, Bapak Dr. Muhammad Agus Septian. Dan saya hormati, saya banggakan rekan-rekan teman-teman penyelenggara orientasi dari Sekretariat Dewan Kabupaten Lampung Tengah. Sebelum membacakan ini, mohon izin titipan pantun dari Bapak Gubernur yang akan saya sampaikan. Tapi Lampung indah mempesona, corak ragam hias motifnya. Selamat datang wakil rakyat tercinta, semoga bahagia dan sejahtera. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang melimpahkan rahmatnya berupa kesehatan dan kesempatan sejak kita hadir dalam rangka menghadiri upacara pembukaan orientasi DPRD Kabupaten Lampung Tengah masa bakti 2024-2029. Salawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya termasuk kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu menantikan syafaatnya dalam yaumul kiamat. Hadirin yang terhormat, sebagaimana kita ketahui, DPRD Kabupaten Kota adalah sebuah lembaga representasi dari seluruh rakyat. Hal ini terwujud setelah rakyat menunaikan kedaulatannya melalui pemilu dengan memilih wakilnya, dan untuk selanjutnya menjalankan peran sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa DPRD bersama dengan Bupati Wali Kota dibantu oleh perangkat daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Karena itu penting, artinya setiap anggota DPRD mengetahui, memahami, dan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai wakil rakyat, setiap anggota DPRD sejatinya mampu meyakinkan dan mengaktualisasikan bahwa Bapak Ibu sekalian adalah wakil rakyat yang harus mampu memiliki kinerja tinggi dalam tugas dan fungsinya, yaitu di bidang penganggaran, legislasi, dan kontrol. Artinya, bersama dengan unsur penyelenggara pemerintahan daerah lainnya, setiap anggota DPRD Kabupaten Kota diharapkan mampu menggagas, mengawal pembangunan daerah, dan melakukan pengawasan dan satu tekad membangun untuk kesejahteraan. Anggota DPRD Kabupaten Kota yang terpilih pada pemilu legislatif yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 dipastikan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan latar belakang ini mungkin saja akan menghasilkan cara pandang dan komitmen yang berbeda pula. Hal tersebut akan terlihat antara lain melalui perilaku, sikap, semangat, bekerja, dan lain-lain di tempat yang baru, yaitu sebagai anggota DPRD. Kemungkinan ketidaksamaan cara pandang, persepsi, dan komitmen sebagai akibat perbedaan latar belakang ini bisa saja tidak saling bersinergi dalam menopang kinerja DPRD sebagaimana yang dikehendaki dan diharapkan oleh rakyat. Untuk itu perlu diupayakan penyamaan persepsi, pola tindak, dan perilaku yang akan menjadi pegangan dalam beraktivitas
untuk mencapai kinerja lembaga yang efektif dan efisien. Hadirin yang saya hormati, untuk memenuhi berbagai harapan sebagaimana yang ditentukan tersebut dan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan orientasi atau pembekalan bagi anggota DPRD Kabupaten Kota. Hal ini sesuai dengan amanat Permendagri nomor 6 tahun 2024, perubahan atas Permendagri nomor 133 tahun 2017 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten Kota. Dari aturan tersebut, para anggota DPRD wajib menerima materi orientasi yang dilaksanakan selama 30 jam pelajaran yang berisi antara lain: pertama, wawasan kebangsaan yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Kemudian materi yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia. Kemudian yang ketiga, peraturan dan penegakan perundang-undangan. Kemudian yang keempat, materi tentang anti korupsi. Kelima, tata tertib DPRD. Dan keenam, fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Kemudian yang ketujuh, terkait dengan isu-isu aktual. Dan kedelapan, hak dan kewajiban DPRD. Kemudian yang 9, alat kelengkapan DPRD. Kemudian 10, kode etik dan tata beracara DPRD. Kemudian yang terakhir yang ke-11, kebijakan orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota DPRD. Orientasi ini bersifat wajib yang harus dilakukan 1 kali pada awal masa jabatan setelah pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD, yang bertujuan agar dapat melaksanakan pendalaman tugas, dan selama pelaksanaan orientasi ini para peserta akan dimonitoring terkait pelaksanaannya oleh Forum Penyuluh Anti Korupsi, dan serta wajib mengikuti tahapan agenda dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hadirin yang berbahagia, melalui kesempatan yang baik ini, tidak lupa saya mengajak kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk bersama-sama kita bergandengan tangan dan merapatkan barisan guna menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Mari kita niatkan masa bakti selama 5 tahun ini sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bakti kepada masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Tengah. Sebelum mengakhiri sambutan ini, tidak lupa saya akan menyampaikan pantun penutup. Di langit Lampung ada pelangi, warna-warni indah sekali. Masa orientasi dimulai hari ini, rakyat menunggu pelaksanaan janji. Demikian untuk menjadi perhatian dan pemacu semangat kita bersama dalam menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, orientasi DPRD Kabupaten Lampung Tengah masa bakti 2024-2029 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga apa yang kita abdikan ini senantiasa mendapat berkah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bagi kemajuan seluruh masyarakat negara Lampung. Terima kasih. Allahumma fiq ila qawmi thoriq. Wassalamualaikum khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Gubernur Lampung Dr. Dr. Samsudin SH MH MPD. Selesai. Gara-gara doa di atas digeser cecek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, adalah yang khusyuk menurut agama masing-masing. Pada kesempatan ini saya
Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada kesempatan sore hari selain puji syukur kami kepadamu atas nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara orientasi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, yang membawa rahmat, yang membawa taufik dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan kami adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami motivasi dan infak rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada kesempatan sore hari ini, selain puji syukur pada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara orientasi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang membawa berkah, yang membawa rahmat, yang membawa taufik dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas guna mengantarkan institusi kami menuju kebaikan. Berikanlah kepada kami kesehatan ya Allah, kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga dan masyarakat kami ya Allah. Ya Hafidh, ya Majid, Engkau Maha Pemelihara dan Engkau Maha Mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan yang tulus di antara kami. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, ya Hafidh, pertautanlah tali kasih di antara kami, sehingga kami dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, sebagai simbol kekuatan dan persatuan untuk membangun bumi Lampung Tengah yang sangat kami cintai. Ya Allah, ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu ya Allah, padamulah kami menyembah, kepadamulah kami mohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Pembukaan orientasi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah masa jabatan 2024-2000 sama. Kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan untuk foto bersama Bapak Ibu. Terus pulang. Silakan untuk maju ke depan. Kita akan bersama. Siap. Formal 1, 2, 3. Tahan sekali lagi 1, 2, 3. Oke, bebas. Semangat, siap. 1, 2, 3. Sip. Oke, siap. Jin. 1, 2, 3. Tahan sekali lagi 1, 2, 3. Semangat. Siap. 1, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 3. Sekali lagi 1, 2. Izin Bapak Ibu, siap. 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3. Semangat. Siap. 1, 2, 3. 1, 2. Capek anjir. Izin. Siap.
1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Semangat. Siap 1, 2, 3. Bonus tambahan kalau mau gaya bebas. Siap 1, 2, 3. Dan selamat datang pada pelaksanaan orientasi DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 September 2024. Saya Rizka Widianingru, izin kepada Bapak Ibu sekalian, di sini saya bertugas 1945 Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Materi ini akan kita terima selama 3 JP terbagi dalam 2 sesi. Sesi pertama kita akan laksanakan mulai sekarang pukul 17.00. Kemudian dilanjutkan dengan isoma pukul 18.00 sampai dengan pukul 19.00, dan kemudian akan dilanjutkan lagi pada sesi kedua. Kita akan bertemu lagi di sini setelah isoma nanti pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00. Baik Bapak Ibu yang terhormat, sudah hadir di hadapan kita semua fasilitator EMH. Tempat tanggal lahir Tanjung Karang 19 September tahun pengembangan kompetensi manajerial pada unit kerja BPSDM Provinsi Lampung, dan beliau yaitu salah satu penanggung jawab pada pelaksanaan orientasi ini. Baik Bapak Ibu, kemudian kami teruskan alamat rumah Jalan Ken Dede, beliau yaitu doktor pada Universitas Diponegoro, jurusan Hukum Tata Negara. Baik Bapak Ibu yang terhormat, mari kita saksikan, mari kita ikuti materi dari Dr. Agus Muhammad Septiana, yaitu wawasan kebangsaan yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah, senang saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, anggota DPRD periode tahun 2024-2029, benar ya? Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Jumlahnya semua kalau nggak salah 50 ya, Bapak Ibu ya. 50, ada 5 daerah pemilihan. 5 daerah pemilihan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan ada di tempat ini kira-kira sampai dengan tanggal 9, tanggal 12, tanggal 9, 10, 11, 4 hari. Saya izin memperkenalkan diri, nama saya Agus Muhammad. Saya kebetulan penanggung jawab program kegiatan kita ini. Jadi untuk orientasi anggota DPRD Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, kita akan ada 11 materi sampai dengan tanggal 12 nanti, yang semuanya akan disampaikan oleh para fasilitator yang sudah memiliki sertifikat kompetensi untuk menyampaikan materi-materi yang sudah disampaikan oleh tadi sudah Pak Yonalis sudah menyampaikan, mulai dari waskam materi pertama sampai dengan nanti materi terakhir, yaitu kebijakan pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota DPRD. Jadi ini adalah prasyarat Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan orientasi ini. Bapak Ibu sekalian wajib untuk mengikuti orientasi ini untuk juga nanti memperoleh hak dalam pendalaman tugas. Saya nggak tahu di tahun ini Sekretariat DPRD Lampung Tengah apakah menganggarkan dana untuk pelaksanaan pendalaman tugas. Pendalaman tugas itu bisa berupa bimtek, bisa berupa bisa berupa seminar, penataran, workshop dan sebagainya.
Nah itu biasanya nanti dilaksanakan dalam 1 tahun itu 6 kali. Ya, biasanya ada yang 6 kali, 4 kali, tergantung nanti Bapak Ibu sekalian dalam merumuskan anggarannya. Kan APBD murni kan belum dibahas ya? Sudah bahas belum? Oh sudah? Sudah ya? Aman ya? Abang yang pakai 8 siapa abang? Pur. Kalau pakai tumpal, iya ya saya panggil. Ini pakainya Mas Pur. Nah saya nggak tahu apakah tahun 2024 akhir ini ada beberapa DPRD yang masih menganggarkan untuk orientasi 1-2 kali, BIMTEK untuk 1 atau 2 kali kegiatan. Ya, seperti misalnya kalau nggak salah kemarin Lombok Barat itu masih menyisakan 2 di tahun ini masih menyisakan 2 kali kegiatan BIMTEK. Lampung Tengah saya belum dapat informasinya, mungkin nanti di hari terakhir kita akan tahu. Kalau misalnya nggak ada tahun ini, tahun depan Bapak Ibu sekalian bisa anggarkan di APBD. Ya, maksimal 6 kali, minimal sekali. Nah, 6 kali itu biasanya kita bagi spotnya 3 kali di Bandar Lampung, 3 kali di bisa di IKN, ya, bisa di Jakarta, bisa di Bandung dan sebagainya. Itu tergantung Bapak Ibu sekalian nanti dalam bersepakat dengan Sekretariat Dewan untuk menganggarkannya. Itu sekilas. Untuk orientasi dan pendalaman tugas BIMTEK itu kami di BPSDM khususnya di bidang pengembangan kompetensi manajerial yang bertanggung jawab terhadap programnya. Secara teknis nanti dilaksanakan oleh teman-teman di Sekretariat Dewan. Bapak Ibu sekalian, materi kita adalah wawasan kebangsaan. Ya, saya memahami bahwa materi ini sudah biasa Bapak Ibu sekalian peroleh. Saya mengetahui di partai mungkin sudah ada sekolah partai, ya, baik di PDIP, di Nasdem, kemudian di PKS dan sebagainya, di Golkar, di PKB juga. Ini ada berapa partai nih semuanya? 8 ya? PKS nggak ada? Kemudian Nasdem, kemudian Demokrat, ya, PAN ada ya, PAN, Gerindra. Oh ya, ini Gerindra pemenang pemilu Pilpres ya, nggak boleh nggak disebut, ya, bahaya saya, bisa terancam saya, bisa naik, bisa turun pangkat saya. Nah itu, ini disebut juga kan, apa? Agak sama saya ya, kayaknya ya. Tapi namanya Agus bukan? Ini disebut dengan wawasan kebangsaan. Makanya saya sedang cari cara. Sebetulnya bagaimana memberikan dan definisi apa itu wawasan kebangsaan? Bapak Ibu sekalian sudah paham lah itu. Tapi saya memulainya dari perspektif ini. Bapak Ibu, kita sekarang berada dalam perang dagang. Ya, dan perang dagang ini keras sekali antara China di satu sisi, kemudian Amerika Serikat di sisi yang lain. Perang dagang ini satu sisi itu memberikan keuntungan sama kita sebagai bangsa, sebagai negara, tapi juga memberikan ancaman bagi kita semua. Ya, perang dagang ini memberikan keuntungan salah satu sisi, tapi di sisi yang lain juga memberikan ancaman bagi kita semua. Nah, coba kita lihat di sini, Bapak Ibu sekalian. Ini dampaknya meluas sekali. Ya, dari perang dagang itu, di mana sekarang terjadi persaingan global yang sangat luar biasa antara masing-masing pihak. Kemudian, kalau kita lihat dalam porsi ekspor kita di tahun 2018, ya, ekspor kita ke China yaitu sekitar 1,92 miliar dolar US dollar. Kemudian impor kita tahun 2018 itu 3,09 miliar US dollar. Artinya impor kita itu jauh lebih besar ketimbang ekspor kita. Artinya apa? Ini menggambarkan devisa kita ke China itu lebih banyak keluar ketimbang yang masuk. Nah,
Ini kemudian efeknya apa? Dampak perang dagang AS dan Tiongkok bagi bangsa Indonesia kepada ekspor mineral. Bapak Ibu tahu apa kira-kira ekspor mineral kita yang terbesar? Batu bara. Batu bara sekarang jadi primadona. Tapi yang mengendalikan yang lain, yaitu minyak bumi dan gas, sekarang sudah mulai turun. Sekarang hasil per hari kita itu cuma sekitar 650 sampai dengan 700.000 barrel per hari. 5-10 tahun yang lalu hasil minyak kita itu seharinya itu bisa 1 sampai 1,4 juta barrel per hari. Jadi jauh sekali dari 650.000, 700.000 per barrel per hari, kemudian turun ya dibandingkan dengan 5 sampai 10 tahun yang lalu rata-rata 1 sampai 1,4 juta barrel per hari. Nah ini menunjukkan apa? Cadangan energi kita, mineral kita itu pun sudah mulai tipis, mulai habis. Kalau misalnya kita tidak memperoleh sumber minyak baru, maka hari ini kita akan mengalami apa yang disebut dengan kelangkaan energi. Ada energinya tapi mahal. Sekarang sudah kita lihat solar di SPBU pasti antri. Pertalite sejak tanggal 1 September kemarin sudah mulai dikurangi. Hanya mobil-mobil tertentu saja. Saya yakin mobil Bapak Ibu sekalian sudah nggak ada yang bisa beli Pertalite, walaupun dengan menggunakan aplikasi. Kenapa? Karena mobilnya sudah nggak masuk spesifikasinya. Oke. Kemudian apa? Banjir barang impor. Ya sekarang banjir barang impor. Coba kita lihat sepatu kita masing-masing. Kira-kira kita pakai sepatu apa nih? Iya benar. Sepatu. Ya. Tas kita, nah saya udah lihat Dior, ya kan? Tulisannya Dior gitu. Itu udah nggak mungkin dari sepatu. Oke, KW ya KW. Oke, coba lihat jam kita dan sebagainya. Impor barang ini sudah sangat mudah kita peroleh dengan apa? Dengan satu sentuhan di dalam aplikasi. TikTok itu, ya ada TikTok Shop itu luar biasa tuh sekarang barang-barang impor bisa kita peroleh dengan sangat mudah. Apalagi neraca perdagangan defisit, permintaan valuta asing meningkat, potensi rupiah terdepresiasi. Ada yang tahu sekarang hari ini? Apa itu? Negara kita harus kondusif. Kondusif dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan keamanan dan jaminan bagi investasi. Supaya apa? Supaya devisa kita nggak banyak keluar karena kita banyak impor. Nah, masalahnya sekarang investor itu ragu-ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Kenapa? Karena jaminan terhadap kepastian hukum itu diragukan atau rendah. Ya, kepercayaan investor terhadap jaminan atas perlakuan yang sama di muka hukum itu juga rendah. Nah itu nanti akan muncul di slide itu. Kemudian apa? Meningkatkan bisnis investor lokal. Solusinya mestinya seperti itu. Tapi masalahnya kita di Lampung Tengah ini, saya mengetahui Lampung Tengah itu kasapa ya, singkong ya. Singkongnya itu mestinya produksinya terbesar di Asia Tenggara. Khusus singkong saja itu ada di Lampung. Di Lampungnya di mana? Lampung Tengah. Nah, masalahnya siapa yang mengendalikan harga singkong? Kira-kira Bapak Ibu? Mafia ya. Oke, nanti kita lihat ya. Kemudian yang terakhir apa? Tingkatkan daya konsumsi masyarakat. Dulu masih kan nggak? Pada saat zaman Presiden Gus Dur naik jadi presiden, pada saat itu rupiah tinggi juga, dolar tinggi juga ya, terhadap rupiah. Tapi Gus Dur mengambil satu kebijakan yang di luar perkiraan, yaitu menaikkan gaji seluruh aparatur, baik TNI, Polri, termasuk PNS. Gunanya apa Bapak Ibu sekalian? Untuk meningkatkan daya konsumsi masyarakat. Kalau konsumsi masyarakat tinggi, maka perekonomian masyarakat akan bergerak. Nah,
Perang dagang ini, Bapak Ibu sekalian, AS Tiongkok ini, keuntungannya buat kita, peluang ekspor ke Amerika Serikat dan Tiongkok lebih terbuka. Kenapa? Karena masing-masing akan membuka peluang kepada negara lain untuk bekerja sama, ya, dengan mereka. Artinya ada kemudahan dalam bisnis, ya, baik G2G maupun government to government atau kepada government to business, G2B. Oke. Kemudian apa? Peluang penurunan harga komoditas dari Amerika Serikat, kemudian peluang investasi, diversifikasi produk ekspor Tiongkok. Sementara kerugiannya apa? Produk murah Tiongkok membanjiri pasar Indonesia. Memang betul ya, ini ini terjadi sekarang. Produk Tiongkok itu banjir di Indonesia itu dengan harganya lebih murah. Itulah kenapa akhirnya produk-produk dalam negeri, kecuali produk-produk khas kita seperti batik gitu, itu masih bisa. Tapi Tiongkok pun sekarang sudah memproduksi batik-batik model yang sudah kita pakai, ya, dengan kualitas lebih bagus, dengan corak yang lebih menarik. Ya, jangan lupa, ya, Tiongkok itu sekarang juga memproduksi batik, ya, tulisannya mungkin made in Pekalongan, padahal buatan sana, padahal buatan Tiongkok. Kemudian anjloknya harga AS, kemudian ekspor Indonesia ke Tiongkok terganggu. Nah, Indonesia, Bapak Ibu sekalian, juga mencoba untuk mengandalkan ekspor non migas. Ya, nanti kita lihat apa saja ekspor non migas kita ke AS dan Tiongkok. Tapi dalam skala yang sekarang, ya, itu ekspor kita itu masih didominasi dengan ekspor mineral, yaitu batu bara. Ya, batu bara besar sekali. Nah, ini dia 15 komoditas utama. Kualitas wahid dari Krakatau Steel itu kita ekspor. Kemudian peralatan listrik, kemudian kendaraan roda 4, kemudian barang perhiasan, kemudian bumbu kertas atau pulp, ya, dan pupuk dan sebagainya. Tapi yang utama adalah batu bara. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang jumlah mineral yang ada di dalam perut bumi itu semakin banyak, semakin lama semakin berkurang. Kenapa? Karena sudah dipakai terus. Mulai dari eksplorasi pertama ditemukannya mineral itu. Ada sebuah teori, ya, yang disebut dengan peak oil theory, di mana jumlah mineral yang ada di perut bumi itu sudah terekspor, sudah keluar semuanya, sampai kemudian sekarang berada dalam titik jenuhnya. Saya gambarkan ini. Kita berada yang di warna hijau sekarang, ya, di antara tahun 1950 sampai dengan tahun 2000 itu produksi dan penggunaan energi mineral dari gas bumi dan minyak bumi itu sudah hampir pada puncaknya. Di tahun 2024 sampai dengan tahun 2040-an atau 2050-an itu akan sampai di ujung yang paling tadi saya sudah sampaikan, kalau misalnya kita tidak menemukan sumber baru itu, maka produksinya akan turun terus dan sampai nanti titiknya di tahun 2200 itu betul-betul habis. Ya, kita mungkin akan mengatakan bahwasanya, oh, kita nanti sudah nggak merasakan lagi tuh, nggak ada minyak, nggak ada gas, nggak ada batu bara, kita udah nggak merasakan lagi. Betul. Tapi toh kita masih punya keturunan, anak cucu kita yang akan mewarisi semua dalam upaya memelihara bumi. Nah, nanti di tahun 2040-an sampai dengan 2050-an, nah, kemudian apa yang terjadi?
turun produksi minyak bumi, kemudian merubah secara drastis gaya hidup dan model bisnis mulai dari sekarang. Model bisnis. Bapak Ibu percaya nggak? Sekarang banyak orang yang menjual makanan padahal dia nggak punya restoran. Iya kan? Banyak yang jual makanan padahal dia nggak punya restoran. Kemudian banyak yang bisnis travel padahal dia nggak punya mobil, atau tidak menggunakan armadanya sendiri, tapi menggunakan armada orang. Tapi yang mengambil keuntungan paling banyak dia. Ya, kalau misalnya saya mau jual makanan, tapi saya nggak punya restoran, saya cukup punya data di mana restoran yang jual makanan paling enak. Contoh misalnya, saya punya merek dagang misalnya restoran enak, misal, ya. Saya nggak punya restoran ya sebetulnya, tapi saya cukup punya data di mana orang jual predok enak, di mana orang jual rendang enak, di mana jual mie ayam enak, dan sebagainya. Saya cukup punya data. Kemudian perusahaan saya itu saya masukkan ke dalam GrabFood atau GoFood dan sebagainya. Nah, ketika orang pesan, saya cukup punya 2 orang pegawai. Yang satu dia akan membeli pesanan kemudian mengantarkannya, yang satu lagi administrasi. Cukup seperti itu. Kemudian mereknya jadi merek rumah makan enak. Itu bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian. Walaupun saya nggak punya restoran, saya cukup bayar aja kepada GoFood atau GrabFood itu sebagai royalti mereka dalam bisnis saya. Saya kena pajak. Nggak ada pajak restoran, nggak dapat tuh yang 11% itu. Nah, model bisnis berubah, tapi kemudian terjadi krisis ekonomi dan depresi ekonomi dan meningkatnya kejahatan dan konflik, hancurnya tatanan masyarakat dan kompetisi global. Nah, ini yang akan kita bicarakan tentang kompetisi global dan bagaimana posisi Indonesia di tengah-tengah kompetisi global itu. Lebih spesifik lagi, mungkin nanti akan bisa Bapak Ibu downgrade lagi pembahasannya bagaimana posisi Lampung Tengah di tengah-tengah kompetisi global itu. Kita mungkin akan bilang, Bapak Ibu sekalian, apa dampaknya ke kami? Toh tetap kami bisa tetap makan enak, bawa mobil kemana-mana, nggak kena panas, beraktivitas seperti biasa, nyaman, nggak ada dampaknya di kami secara langsung. Ingat ya, kita memelihara bumi ini bukan hanya untuk kita sekarang, tapi juga untuk keberlanjutan. Ya, nah kompetisi global ini yang akan kita diskusikan pada sore hari ini. Izin sekarang jam berapa? Oke, nah kita maghrib jam 6:05 ya. Oke, kalau begitu sekarang kita break dulu persiapan untuk sholat maghrib. Boleh kita bersepakat kita ada di sini jam berapa? Serius Pak? Jam berapa kira-kira? Bisa. Jam. Oke, saya ngambil yang moderat ya. Yang moderat, mudah-mudahan kami harus sepakat. Jam 19.30 ya. Oke ya. Online ya. Oke, makasih. Untuk pada hari ini adalah terkait dengan tugas DPR. Pertama kali memang di dalam aturan setelah kita masa pertama kita bekerja itu kita harus orientasi dulu pendalaman tugas apa fungsi DPRD itu terkait budgeting, legislasi bagaimana dan terkait anggaran segala macam dan juga di senior juga tadi ada untuk mewakili kebangsaan. Dan untuk orientasi ini Bang, berapa jumlah Bang? Kalau orientasi pada saat ini harus sejumlah dengan 50 orang, minimal kita mengikuti 30 jam selama 4 hari. Dan itu adalah wajib yang harus kita lakukan masih di dalam orientasi pada saat ini. Terakhir Bang, harapan terakhir Bang? Saya berharap kepada teman-teman bisa ikut sampai selesai nantinya, juga demi kita, demi kepentingan kita, demi kepentingan masyarakat, biar kita lebih paham apa fungsi dan tugas kita untuk melakukan janji-janji kita pada masyarakat di saat kita mengadakan pemilihan pileg waktu sebelum kita menjadi anggota DPR.